Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Jati Utomo dan teman-teman yang saya cintai. Kali ini saya akan mempresentasikan ringkasan hasil studi Value Engineering terhadap proyek Trang Hagwai Robot Street Improvement Case 3 atau kasus 3 pada penugasan mata kuliah Value Engineering ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nizam Bagus Prabowo. Saya dari S1 Teknik Sipil Universitas Diponegoro. NIM saya 21010117130 kelas C. Kemudian presentasi ini dapat diakses juga melalui link yang tertera pada layar. Ya, subjek dari penelitian Value Engineering ini Trang Hagwai 925A Robot Street Improvement. Laporan studi ini diperuntukkan untuk Minnesota Department of Transportation (MNDOT), sejenis Departemen Perhubungan, dan difasilitasi oleh XDR Engineering atau HDR Engineering. Kemudian waktu pelaksanaan studi ini 10 sampai dengan 13 September tahun 2013. Ya, yang pertama, latar belakang proyek. Robot Street adalah sebuah fasilitas jalan raya utama TH952A yang dimiliki oleh Minnesota Department of Transportation. Robot Street diklasifikasikan sebagai jalan arteri minor atau arteri sekunder. Proyek ini membentang dari arah utara menuju selatan dan membagi wilayah Saint Paul Barat dan Saint Paul Selatan. Proyek ini dimulai dari Mendota Road di sisi selatan lalu menuju Annapolis Street di sisi utara melewati Butler Avenue di tengah-tengahnya. Ya, seperti yang diketahui teman-teman, di sini ada istilah road, ada istilah street, ada istilah avenue. Ya, kalau diartikan di bahasa Indonesia sama-sama jalan, cuma tentunya terdapat perbedaan. Ya, ini merupakan lokasi proyeknya. Ini dari Mendota Road ke Annapolis Street. Dan ini adalah Robert Street-nya. Ya, menyinggung tentang street, road, dan avenue. Mungkin ya ada yang jalan dalam kota, antar kota. Nah, kalau Hagwai itu biasanya ada, kalau tidak salah ada istilah di belakangnya kode angka genap atau ganjil. Kalau ganjil itu membentang dari utara ke selatan. Kalau angkanya genap, misal Hagwai 96 gitu atau 76, itu membentang dari barat ke timur. Nah, link yang saya sertakan merupakan link dari Robert Street yang ada di West Saint Paul ini melalui Google Maps. Ya, kemudian kondisi existing di Jalan Mendota Road ini, maksud saya di Robert Street ini terdapat 5 lajur tak terbagi dan tanpa lahan parkir di kedua sisinya. Data lalu lintas harian rata-rata atau LHR atau ADT (Average Daily Traffic) ialah sebanyak 16.000 hingga 26.000 kendaraan berdasarkan peta ADT tahun 2009. Lalu dari Butler Avenue ke garis batas kota di bagian utara yakni Annapolis Street terdapat Robert Street dengan 3 lajur tak terbagi namun memiliki lahan parkir di setiap sisinya. Data lalu lintas harian rata-ratanya adalah sebanyak 16.000 kendaraan. Nah, di sepanjang badan jalan terutama di bagian 2/3 sisi selatan terdapat banyak jalan masuk di kedua sisi jalan. Di beberapa tempat jalan masuk tersebut hanya selebar 50 kaki. Lebar jalan yang tak terlalu besar bahkan cenderung sempit menyebabkan angka kecelakaan di Robert Street ini lebih tinggi dibanding dengan jalan raya tak terbagi lainnya. Ya, kemudian tujuan dari proyek ini ialah untuk melakukan rekonstruksi ulang terhadap Robert Street untuk meningkatkan keamanan maupun mobilitas dan untuk menyediakan akomodasi sesuai standar American with Disabilities Act, yaitu undang-undang yang melindungi hak-hak para penyandang disabilitas. Kemudian proyek ini akan mengubah jalur belok sebelah kiri 2 arah menjadi median jalan, menambah jalur perjalanan ke arah utara Butler Street dengan cara menghilangkan lahan parkir, menambah jalur belok dan meningkatkan fasilitas trotoar. Selain itu, proyek ini juga melakukan rekonstruksi terhadap jaringan penangkal petir, mengganti sinyal atau rambu lalu lintas, mengganti lampu jalan dan menambahkan rambu-rambu jalan lainnya. American with Disabilities Act ini kurang lebih perwujudannya kalau di Indonesia ada istilah kota inklusif. Jadi kota yang ramah untuk para penyandang disabilitas. Salah satu contohnya terdapat tanda-tanda pada trotoar. Mungkin teman-teman juga
sudah banyak yang tahu, yang misal ada kuning, warna kuning, kotak, terus ada yang seperti ini, ada juga yang bunder-bunder ini. Ya, ini memudahkan untuk para penyandang disabilitas mendapatkan haknya. Ya, ini merupakan potongan melintang Robot Street, rencana perbaikannya. Sini ada ya lampu jalan, ada median, dan ada trotoar. Nah, perbaikan ini dibagi atau dikategorikan menjadi 4 kategori: infrastruktur, keamanan, estetika, dan transit. Di infrastruktur melakukan overlay atau pelapisan ulang, mengganti bagian trotoar beton yang mengalami kerusakan, meningkatkan atau melakukan pengganti terhadap saluran pembuangan yang telah rusak, kemudian perbaikan terhadap utilitas publik. Ya, estetika mengganti lampu hingga menambah elemen-elemen hijau di sepanjang Robot Street yang menggunakan pohon-pohon yang terdapat di Boulevard. Ya, transit kemudian. Ya, selanjutnya langkah-langkah yang dilakukan tim value engineering dalam melakukan analisisnya. Yang pertama yaitu menerapkan prinsip dan mempraktikkan rencana kerja value engineering atau VE. Kemudian yang kedua, melakukan tinjauan dan analisis menyeluruh terhadap keseluruhan proyek. Yang ketiga, melakukan brainstorming dan mengevaluasi peluang terjadinya perbaikan. Yang keempat, menggunakan teori fresh set of eyes, maksudnya ya pandangan baru atau sudut pandang baru menyikapi dari proyek ini. Kemudian nomor 5, melakukan identifikasi nilai tambah dan peluang penghematan biaya. Adapun anggota tim value engineering ada Michael, Tiffany, Curtis, Blaine, Josh, hingga Almin. Masing-masing memiliki spesialisasi yang berbeda. Tentu ini sudah termasuk ahli atau senior dalam bidangnya masing-masing. Ya, tentu dalam proses analisis terdapat batasan dan juga pengendalian keputusan. Ya, yang pertama ada jalan setapak 80 kaki, proyek harus telah selesai pada April 2013, yang mana studi ini diadakan tahun 2013. Yang C, menjaga 2 lajur satu arah pada Robot Street selama masa konstruksi dan jalan putar untuk arah lainnya, mempertahankan akses bisnis selama masa konstruksi. Ya, tentu ini vital. Kemudian mempertahankan jalan putar menuju akses bisnis selama masa konstruksi, menjaga lahan pintas selama masa konstruksi, memelihara jalan putar bus selama masa konstruksi, menjaga lajur pejalan kaki selama masa konstruksi. Kemudian hal-hal yang diperhatikan oleh stakeholders atau pemangku kepentingan. Nah, selain tadi pekerjaan harus selesai pada akhir 2015, ini pekerjaan harus dimulai pada tahun 2014. Kemudian pengemudi dan pejalan kaki akan dipandu atau diarahkan secara jelas dan sesuai melalui zona kerja untuk bisnis, meminimalkan dampak masyarakat dan menyelesaikan pekerjaan secara efisien. Kemudian keterlambatan bukan penawaran pada bulan April 2014 dapat mengurangi jumlah penawar dan kemungkinan harga yang meningkat. Ya, dilakukan observasi, investigasi pada kondisi existing atau proyek. Ya, di sini yang pertama ada banyak pengemudi berbelok secara sembarangan, trotoar rusak maksud saya. Kemudian perkerasan retak yang disebabkan oleh panel beton, kegagalan perkerasan atau fatigue pada perkerasan, ini maksudnya kelelahan. Jalan masuk yang semakin banyak, aktivitas pejalan kaki yang meningkat. Bagian utara sebelah utara Butler Avenue berbeda dari proyek-proyek lainnya. Kemudian banyaknya penyandang disabilitas sebagai pejalan kaki. Terdapat beberapa jalan buntu. Kontraktor akan menggali atau menimbun parit untuk saluran air menggunakan pipa. Ya, tim value engineering mendapatkan harga, tapi berhubung proyek sudah berjalan 60% sehingga value engineering menggunakan harga unit penawaran, unit bid price, atau ya ini tabel estimasinya.
yang dilakukan. Kemudian analisis value engineering atau metode yang digunakan untuk menganalisis yang pertama adalah cost model, performance attribute, kinerja atribut metrik, analisis fungsi, dan yang terakhir yang kelima diagram fast. Nah, untuk masing-masing analisis akan dijelaskan setelah slide berikut. Ya, yang pertama adalah cost model. Ketua tim value engineering mempersiapkan cost model berdasarkan estimasi biaya yang diberikan kepada tim value engineering. Nah, ini tampak pada diagram di samping. Nah, cost model disusun untuk mengidentifikasi elemen konstruksi utama atau kategori pasar dan total persen dari biaya keseluruhan proyek untuk item-item yang memiliki harga yang cukup signifikan. Nah, pada gambar di samping terdapat informasi bahwa rekonstruksi jalan raya dan keindahan jalanan termasuk pencahayaan memakan lebih dari 50% dari biaya proyek. Ini 24%, ini roadway. Terus streetscape. Ya, kemudian yang kedua ada performance attribute. Ini kinerja masing-masing proyek harus didefinisikan dengan baik dan disepakati oleh tim proyek, tim value engineering, dan pemangku kepentingan di awal studi masing-masing. Atribut ini mewakili aspek-aspek lingkungan dan jadwal proyek yang memiliki rentang nilai yang potensial. Atribut kerja berikut digunakan selama studi untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mendokumentasikan ide dan rekomendasi. Jadi semacam buat assessment terdiri dari mainline operation, local operation, maintainability, construction impact, environmental impact, hingga project schedule atau jadwal proyek. Ya, yang ketiga kinerja atribut matriks. Nah, jadi dibuat matriks. Matriks digunakan untuk menentukan kepentingan relatif dari masing-masing atribut kinerja proyek tersebut. Tim proyek dan tim value engineering mengevaluasi kepentingan relatif dari atribut kinerja yang akan digunakan untuk mengevaluasi ide-ide kreatif. Nah, ini dari mainline, local, maintainability, hingga project schedule. Ya, yang keempat ada analisis fungsi. Fungsi utama yang diidentifikasi oleh tim value engineering adalah maksudnya kegunaan atau tujuannya ya mengurangi konflik, mengurangi angka kecelakaan, mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas, hingga meningkatkan vitalitas ekonomi. Jadi fungsi dari proyek itu apa? Nah, ini diidentifikasi ada beberapa seperti ini. Nah, sedangkan ini major itemnya ini sesuai dari cost model sebelumnya yang di nomor 1 di awal tadi. Ya, selanjutnya ada diagram fast. Ini fast merupakan singkatan atau memiliki kepanjangan dari Function Analysis System Technique. Nah, diagram fast merupakan salah satu teknik model fungsi yang menggambarkan hubungan antar fungsi dalam proyek. Tujuannya ialah untuk memudahkan pemahaman dan menganalisis tingkat fungsi yang akan diterapkan untuk peningkatan. Kegunaan fast model ini ialah untuk mendefinisikan dan menyederhanakan dan memperjelas masalah, membantu aktivitas komunikasi, memungkinkan mengalokasikan biaya, proses kreativitas, hingga mendefinisikan ruang lingkup. Jadi di diagram fast ini ada beberapa hubungan, misal ada hubungan how dan why, pertanyaan, ada when, dan ini tentu dibagi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tadi, hingga membentuk diagram fast ini. Ya, dari analisis yang telah dilakukan, kemudian tim FVE atau tim Value Engineering membuat sebuah rekomendasi atau dokumen rekomendasi. Nah, hasilnya dipresentasikan secara individual, maksudnya secara satu persatu masing-masing rekomendasi. Nah, ini contoh maksud saya. Nah, ini merupakan rekomendasi dari value engineering yang dihasilkan. Yang pertama ada menggunakan lalu lintas barel. Ini penghematannya 0,2 juta dolar. Yang kedua, melakukan rapat mingguan kontraktor tidak terukur. Maksudnya di sini
Tim Value Engineering merekomendasikan bahwa kontraktor memilih mandor atau pengawas yang dapat menyampaikan progres dan evaluasi mingguan kepada owner atau pemilik pekerjaan. Kemudian melakukan relokasi utilitas, ada mitigasi risiko atau membagi kontrak air utama, mengurangi risiko keterlambatan. Nah, ini mitigasi di sini ya, seperti yang teman-teman ketahui ya, intinya merupakan upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi risiko yang mungkin terjadi. Nah, membagi kontrak air utama maksudnya di sini berkaitan dengan poin nomor 3. Jadi di poin nomor 3 ini misal relokasi utilitas, maksudnya misal drainase. Jadi ya secara tegas drainase dulu dikerjakan, setelah selesai pekerjaan itu atau kontrak tersebut baru dikerjakan overlay atau perbaikan jalan. Sehingga tidak mengakibatkan tumpang tindih. Misal setelah jalan jadi baru dibongkar untuk buat drainase, kan itu sebuah hal yang sia-sia gitu dan tidak efektif. Sehingga di sini dispesialisasikan atau dispesifikan gitu. Nah, nomor 5 ada kontrak inovatif. Jadi ya kontrak dibuat seinovatif mungkin sehingga dapat mengurangi waktu konstruksi selama 6 bulan. Nah, ini contoh dari dokumentasi, maksud saya contoh laporan dari rekomendasi tim Value Engineering. Ini misal di use traffic barrel, yang rekomendasi pertama tadi menggunakan lalu lintas barel. Jadi baseline-nya precast concrete barrier will be placed. Ya intinya dari concrete barrier atau median barrier pembatas konkrit ya, pembatas beton, ini diganti yang lebih mudah dipindahkan. Nah, ini concrete barrier diganti dengan traffic barrel. Ini ada keuntungan atau keunggulan. Kemudian ada ya disadvantage. Nah, ini perhitungan cost-nya sehingga dapat menghemat sekitar 0,2 miliar US dollar. Nah, ini dari discussion sketch atau foto ya, ini median konkrit barriernya mulai diganti traffic. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau sanggahan, saya persilahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.